Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk kisahnya, sudi kiranya apabila sahabat semua yang suka dengan channel As-Saif untuk mendukung channel ini dengan klik tanda subscribe, like dan share, gratis tapi insya Allah berpahala, agar As-Saif lebih semangat lagi untuk berkarya dan membuat video-video tentang kisah inspiratif dan kisah para wali Allah. Semoga sahabat semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kisah Bishr Al-Hafi, manusia berkaki telanjang. Bishr lahir di Merv dan menetap di Baghdad. Kisah pertobatannya diriwayatkan oleh Fariduddin Al-Attar di dalam buku Tazkiratul Aulia. Attar meriwayatkan sewaktu muda, ia adalah seorang pemuda berandal. Suatu hari dalam keadaan mabuk, ia berjalan terhuyung-huyung. Tiba-tiba ia temukan secarik kertas bertuliskan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bishr lalu membeli minyak mawar untuk memerciki kertas tersebut kemudian menyimpannya dengan hati-hati di rumahnya. Malam harinya seorang manusia suci bermimpi. Dalam mimpi itu ia diperintah Allah untuk mengatakan kepada Bishr, "Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah mengharumkan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah menyucikan namaku, maka aku pun telah mensucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya ku harumkan namamu, baik di dunia maupun di akhirat nanti." Bishr adalah seorang pemuda berandal, si manusia suci itu berpikir, "Mungkin aku telah bermimpi salah." Oleh karena itu ia pun segera bersuci, salat kemudian tidur kembali, namun tetap saja mendatangkan mimpi yang sama. Ia ulangi perbuatan itu untuk ketiga kalinya, ternyata tetap mengalami mimpi yang demikian juga. Keesokan harinya pergilah ia mencari Bishr. Dari seseorang yang ditanyanya, ia mendapat jawaban, Bishr sedang mengunjungi pesta minum anggur. Maka pergilah ia ke rumah orang yang sedang berpesta itu, dan menyampaikan pesan dari mimpinya tersebut kepada Bishr. Kemudian Bishr berkata kepada teman-teman minumnya, "Sahabat-sahabat, aku dipanggil, oleh karena itu aku harus meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal, kalian tidak akan pernah melihat diriku lagi dalam keadaan yang seperti ini." Attar selanjutnya meriwayatkan bahwa sejak saat itu tingkah laku Bishr berubah sedemikian salehnya. Sedemikian asyiknya ia menghadap Allah bahkan mulai saat itu ia tak pernah lagi memakai alas kaki. Inilah sebabnya mengapa Bishr juga dijuluki, si manusia berkaki telanjang. Dari sumber lain dia disebut Al-Hafi, yang tidak memakai sandal, karena dia mendatangi tukang sol sandal meminta sebuah tali untuk salah satu sandalnya yang putus. Tukang sandal itu berkata, "Betapa sering kalian, Sufiyah, merepotkan orang lain." Maka Bishr melemparkan kedua sandalnya dan bersumpah tidak akan memakai sandal setelah itu. Hal tersebut menjadi ciri khas baginya dan menjadi pembeda yang membedakannya dari sufi lain. Sedangkan menurut Fariduddin Attar dalam bukunya Tazkiratul Aulia, diceritakan bahwa Bishr Al-Hafi ditanya, mengapa beliau tidak memakai alas kaki lagi. Beliau menjawab bahwa ketika beliau bertaubat pertama kali dulu dalam keadaan tidak beralas kaki. Dan beliau menghargai hal itu adalah saat-saat di mana hidayah Allah turun kepada beliau. Pada asal mulanya, Bishr seorang pencuri, dalam riwayat lain adalah seorang pemabuk, lalu bertaubat dan memohon ampun. Penyebab taubatnya adalah dia menemukan sebuah kertas yang bertuliskan nama Allah di sebuah kamar mandi umum. Lalu dia mengangkat tulisan itu ke langit dan berkata, "Tuanku, maksudnya Allah, namamu terbuang di sini dan diinjak-injak." Kemudian dia membawa tulisan itu ke penjual minyak wangi dan membeli wewangian galiyah untuk mengharumkan nama Allah tersebut dan meletakkannya sampai tidak bisa diraih orang. Karena itu, Allah menghidupkan hatinya dan memberinya ilham serta menjadikannya ahli ibadah dan zuhud. Sampai konon, seseorang berkata kepadanya dalam mimpi, "Hai Bishr, kamu harumkan namaku, pasti aku harumkan namamu di dunia dan akhirat." Tingginya derajat Bishr membuat Al-Ma'mun meminta tolong kepada Ahmad bin Hanbal untuk menghadap Bishr, namun Bishr menolak.
Al-Ma'mun berkata, di distrik ini tidak seorang pun yang berwibawa, selain Syekh Bisir. Ahmad bin Hanbal ditanya mengenai wirai dan menjawab, "Astagfirullah, tidak halal aku berbicara mengenai wirai, sementara aku mau memakan hasil bumi Baghdad. Seandainya ada Bisir, tentu dia berhak menjawab kamu, sebab dia tidak mau memakan hasil bumi Baghdad maupun makanan sawat Irak. Dia layak berbicara mengenai wirai." Kedudukan Bisir di antara ahli fikih dan sufiyah adalah sama. Hal itu jelas dari ucapan Ibrahim Al-Harbi, bahwa dia melihat ulama di seluruh dunia, namun tidak pernah melihat 3 orang seperti Ahmad bin Hanbal yang kaum wanita tidak mampu melahirkan orang seperti dia, Bisir bin Al-Harits yang mulai ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan ilmu, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bagaikan gunung diberi ilmu. Asas zuhud menurut Bisir adalah wirai yang menurut As-Siraj At-Tusi merupakan makam yang mulia. Pernah suatu ketika Bisir diundang untuk menghadiri sebuah jamuan makan, lalu makanan dihidangkan di hadapannya. Bisir berusaha mengulurkan tangannya, namun ternyata tidak bisa. Bisir berusaha sekali lagi, namun tidak berhasil juga sampai 3 kali. Seseorang yang mengenalnya berkata, tangan Bisir tidak bisa diulurkan kepada makanan yang haram atau syubhat. Mestinya tuan rumah tidak perlu mengundang beliau ke perjamuan makan ini. Bisir bekerja sebagai penenun kain dan itulah sumber kehidupannya sampai meninggal dunia. Dia tidak mau menerima pemberian siapapun, kecuali seorang muridnya, yaitu Sari As-Sakati. Sikap tersebut sangat berbeda dengan sikap Ma'ruf Al-Karhi yang menerima makanan halal yang diberikan kepadanya. Ketika ditanya, bahwa saudaranya Bisir tidak mau menerima pemberian, Ma'ruf menjawab, Bisir dikuasai wirai, sedangkan aku dibentangkan oleh makrifat. Aku hanya seorang tamu di rumah Tuhanku. Jika dia memberi makan aku makan, jika dia melaparkan aku sabar. Masih ada poin penting yang berkaitan erat dengan tasawuf Bisir dan tasawuf Islam secara keseluruhan, yaitu itikat sufiyah, bahwa Khidir masih hidup dan belum meninggal. Melihat Khidir termasuk keramat wali dan Al-Qushairi mengatakan, bahwa Bisir berkata, aku masuk rumah, tiba-tiba ada seorang lelaki, sehingga aku bertanya, siapakah Anda? Dia menjawab, saudaramu Khidir. Aku berkata, doakanlah aku kepada Allah. Khidir berkata, semoga Allah meringankan ibadah bagimu. Aku berkata, doakan lagi. Khidir berkata, dan semoga Allah menutupi ibadahmu. Di Baghdad, ada seorang pedagang yang membenci kaum sufi, hingga ia ingin membuntuti Bisir Al-Hafi waktu selesai salat Jumat, untuk mencari aibnya. Saat Bisir Al-Hafi keluar dari masjid dengan segera, laki-laki itu berkata dalam hatinya, inikah yang disebut orang zuhud. Ia tidak tinggal lama di masjid. Kemudian si laki-laki terus mengikuti Bisir Al-Hafi yang sedang berlalu menuju pasar, di mana beliau membeli roti serta kue-kue. Si laki-laki semakin curiga, ia pun ingin melihat bagaimana Bisir menyantap makanan itu. Setelah itu Bisir Al-Hafi pergi menuju padang pasir. Saat itu si laki-laki itu berkata dalam hati, ia mencari sayuran dan air rupanya. Ternyata Bisir yang terus berjalan menyusuri padang pasir hingga waktu asyar tiba dan memasuki sebuah desa, sedangkan si pedagang terus mengikutinya. Di desa itu Bisir mendatangi sebuah masjid dan di sana ada seorang laki-laki yang sakit. Kemudian Bisir menyuapi si sakit dengan makanan yang ia bawa sebelumnya dari Baghdad. Sedangkan si laki-laki penguntit setelah mengetahui hal itu ingin melihat-lihat suasana kampung tersebut. Setelah si penguntit kembali ke tempat laki-laki yang sakit, Bisir sudah tidak ada di tempat. Laki-laki yang sakit itu menyampaikan bahwa Bisir telah kembali ke Baghdad. Dan dari laki-laki itu si pedagang pun sadar bahwa jarak desa itu dengan Baghdad cukup jauh, sedangkan ia tidak memiliki uang untuk menyewa kendaraan dan tidak kuat lagi untuk berjalan. Si sakit pun menyarankan agar pedagang itu tinggal sementara di desa tersebut dan menunggu kedatangan Bisir pada Jumat yang akan datang. Ketika hari Jumat tiba, Bisir pun datang dari Baghdad dengan membawa makanan untuk si sakit.
Si sakit pun menyampaikan kepada Bishr, ini ada yang mengikutimu dari Baghdad, ia tidak bisa pulang, antarkan ia ke rumahnya. Akhirnya Bishr pun mengantarkan si penguntit hingga sampai Baghdad dan melarangnya untuk melakukan hal itu kembali. Setelah peristiwa itu terjadi, si pedagang memutuskan untuk bersahabat dengan orang-orang sufi dan membelanjakan seluruh hartanya untuk mereka. Sumber, hidayatullah.com. Akhir kata, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.